hari ke hari sampai hari ini yang positif kan sekitar 90-an sekian. Lain dengan daerah-daerah yang lain, tapi memang terjadi peningkatan. Tapi di sisi lain, kunjungan pasien non-COVID itu mungkin hampir sama dengan semua rumah sakit. Turun hampir 50%. Jadi kalau kita hitung dengan beban kerja di ruang khusus isolasi memang ada sedikit peningkatan beban kerja karena spesial pasien ya. Spesial pasien dengan penanganan yang spesial. Biasanya sehari kita melayani pasien itu rata-rata 40 sampai 50 pasien dalam sehari ya, dari pagi sampai malam. Ini kalau pas pandemi ini kita paling banyak itu pasien 3-5 gitu. Pokoknya nggak pernah di atas itu. Dari Persatuan Dokter Gigi, Persatuan Terapis Gigi sendiri itu juga menyarankan untuk membatasi tindakan hanya untuk tindakan emergensi. Tindakan yang elektif bisa dijadwalkan ulang atau ditunda sampai pandemi berakhir. Klinik gigi swasta itu sampai teman-teman sejawat saya itu sampai dirumahkan karena memang di gigi sendiri itu resikonya itu tinggi sekali dari alat yang digunakan, kemudian nanti aerosol yang dihasilkan dari tindakan-tindakan gigi tersebut sampai droplet-dropletnya itu benar-benar bahaya banget ya. Ya pokoknya biar bagaimanapun kita harus melewati hal ini gitu, nggak bisa kita menolak hal seperti ini. Apalagi saya sebagai tenaga medis itu selalu dituntut untuk tidak boleh memilih-milih pasien. Pasien yang ada harus kita terima, harus kita layani dengan setulus hati. Beda mungkin kalau pasien bisa milih ya, aku mau berobat di sana, mau berobat sama dokter A, mau berobat sama dokter B, itu pasien berhak memilih. Tapi kalau kami sebagai tenaga medis, kita tidak boleh memilih pasien dari segi apapun. Kalau kita bandingkan fasilitas kesehatannya mereka dengan fasilitas kesehatannya Italia, Amerika, Jepang, Korea dengan yang ada di Jogja saja, jauh sekali, sangat jauh sekali. Contohnya di Jerman, di Inggris, satu negara punya ventilator sedemikian banyaknya, ada 5.000 yang digunakan khusus untuk pasien-pasien COVID. Ternyata saja masih kurang. Mereka menyetop semua operasi-operasi yang kemungkinan besar akan menggunakan ventilator. Dapatlah 7.000. Ternyata masih kurang. Dan akhirnya mereka meminta perusahaan-perusahaan otomotif itu untuk membuat ventilator, diajari caranya, walaupun mungkin tidak sebaik ventilator-ventilator yang memang sudah teruji. Untuk apa? Untuk memenuhi. Sama halnya di kita. Kita itu cuma punya berapa ventilator? Di Jogja, total itu cuma ada 239 ventilator. Ketika pasien-pasien yang di Jogja ini pasien dengan kondisi yang sangat berat, apakah cukup 239? Dari 239 ventilator itu berapa yang digunakan khusus untuk COVID? Sangat sedikit sekali. Sehingga bednya apakah cukup ketika banyak pasien yang sakit? Saya rasa tidak cukup. Sehingga ini sangat mengkhawatirkan. Tetapi sekali lagi kalau ditanya bolehkah kita berharap kita tidak sampai seperti itu. Harapannya masih banyak bisa kita tolong dan sembuh. Kita tidak akan tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Banyak ahli epidemiologi dengan hitungannya masing-masing yang saya juga ikuti. Ya. Artinya sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti kapan ini akan berakhir. Ya. Ada penugasan ekstra karena memang kalau biasanya hanya menangani pasien paru biasa dan sekarang ini karena lagi masa pandemi, jadi membantu juga melayani pasien-pasien PDP ataupun pasien ODP ataupun pasien COVID ya, seperti itu. Dokter paru kalau dibandingkan sama jumlah penduduk Indonesia itu masih sangat jarang ya untuk ada tersebar luas di Indonesia Raya ini. Jadi memang karena jumlahnya betul sekali sangat sedikit. Kalau kami di PKU itu yang mengerjakan COVID itu adalah tim. Jadi saya tidak bergerak sendiri. Memang saya ketuanya, tapi kami punya tim. Ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter ahli mikrobiologi, dokter ahli THT,
kemudian kami bekerja sama berjibaku lah untuk mengatasi pasien-pasien COVID. Nah, kalau kesulitannya ya terutama di awal ya, terutama di awal karena kan kami tidak mempunyai bangsal khusus infeksi yang tidak kalau COVID tidak boleh dicampur dengan pasien-pasien lain, jadi harus khusus. Jadi persiapan pasti yang di awal itu cukup berat, APD, kemudian bangsal yang harus kami persiapkan secara hitungannya cepat sekali dalam waktu sekian 1 minggu apa ya, kalau tidak salah 1 atau 2 minggu itu harus sudah punya, seperti itu. Itu adalah kesulitan-kesulitan di awal. COVID ini, jadi memang dia mempunyai sifat yang cukup unik. Nah, dia memang si COVID ini dia bekerja hampir di semua reseptor yang ada di tubuh kita. Namanya reseptor asetilkolin. Nah, asetilkolin itu sebenarnya paling banyak di paru. Kenapa? Sehingga mengakibatkan kondisi akut berupa kegagalan pernafasan yang mengakibatkan ancaman jiwa ya. Makanya karena asetilkolin sel reseptor itu yang paling banyak di paru, maka oleh sebab itu COVID menyerang di paru. Sebenarnya ada reseptor lain, bisa di mata, di jantung. Sehingga muncul kan sekarang gejala-gejala yang cukup bervariatif, bermacam-macam karena reseptornya banyak. Nah, istimewanya si virus ini, kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, masuk di reseptor, nah dia itu bisa seperti bunglon itu loh. Jadi kalau prajurit sel tubuh kita mengenali si virus tersebut, dia bisa berubah. Jadi prajurit sistem imun kita, bisa si virus yang tadinya jahat, ini teman baik, bisa berubah seperti itu. Yang perlu diketahui adalah COVID itu belum ada terapi khusus, ya. Tidak ada terapi khusus. Artinya untuk menyembuhkan COVID kita harus pakai ini tidak, belum. Karena para peneliti semua di negara ini atau ya di Indonesia, para guru-guru saya kan sedang ini kalau pasien ini dikatakan pakai ini bagus, kita try sama pasiennya. Jadi kalau obat pasti juga belum ada. Bahwa memang kan COVID ini self-limited disease. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita tertib, itu insya Allah kita tidak akan gampang terkena si corona tersebut. Atau kalau kena pun karena imunitas kita baik, kita bisa sembuh sendiri, seperti itu.